Pengertian teori Yunan mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu Sungai Salwen dan Sungai Mekong dan memiliki tanah yang subur. Dipraktekkan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain, maka mereka mulai bergerak untuk berpindah. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yakni sebagai penemu model asih perahu bercandi yang menjadi ciri khas kapal-kapal bangsa Indonesia saat itu. Penduduk Austronesia yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Nusantara ini kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu. Inilah orang yang menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia sekarang. Para ahli yang sepakat untuk teori ini antara lain J.R. Logan, R.H. Geldren, J.H.C. Rand, dan J.R. Foster. Dasar utama teori Yunan adalah ditemukannya kapak tua wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas yang sama dengan kapak atau di wilayah Asia Tenggara. Melayu atau Melayu tua adalah orang-orang Austronesia yang berasal dari Asia yang pertama kali datang ke Pulau Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu ini memasuki wilayah Nusantara dengan dua jalur, yakni jalur barat dan Melayu Sumatera dan jalur timur melalui Filipina, Sulawesi. Bangsa Proto Melayu ini memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan manusia purba sebelumnya. Kebudayaan tersebut adalah batu bara yang disebut juga zaman Neolitikum yang pembuatannya batu sudah dihaluskan. Tradisi tersebut dibawa oleh orang-orang Austronesia yang datang dari utara atau Melayu, Filipina, dan Sulawesi. Perlu diketahui bahwa anak keturunan asli bangsa Proto Melayu adalah suku Dayak dan suku Toraja yang masuk dalam suku bangsa Indonesia. Bangsa Dodro Melayu atau Melayu Muda kemudian berhasil mendesak dan akhirnya beraliansi dengan bangsa pendahulu, yakni bangsa Proto Melayu. Hal ini terjadi pada kurun waktu sekitar 400 sampai 300 yakni gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke wilayah Nusantara. Bangsa Melayu ini masuk ke Nusantara dengan jalur barat dan menempuh rute dari Yunan, lebih tepatnya Turki, Vietnam, Semenanjung, Malaysia, dan sampai akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Bangsa ini telah memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa pendahulunya Proto Melayu karena sudah bisa menghasilkan barang-barang dari bambu dan besi. Melanesoid. Ras Melanesoid merupakan ras yang terbesar di wilayah timur Indonesia. Ras ini merupakan subras dari ras Negroid. Pengertian ras Melanesoid berasal dari bahasa Yunani. Melano artinya hitam dan imbuhan soid artinya penampilan. Adalah kelompok atau golongan manusia yang berpenampilan hitam. Di dalam ras Melanesoid ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Memiliki kulit hitam, 2. Rambut hitam dan keriting, 3. Memiliki bibir yang tebal, 4. Postur tubuh tegap, 5. Hidung melebar dan pesek, 6. Mempunyai tinggi badan rata-rata 160-170. Bangsa primitif. Berikut ini rincian penjelasan tentang bangsa primitif di Nusantara. 1. Manusia Pleistosen atau Purba. Manusia purba saat itu selalu hidup nomaden alias berpindah-pindah tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas. Begitu pula dengan kebudayaan khas yang mereka miliki, sehingga cara hidup mereka tidak dapat diikuti kembali, kecuali pada beberapa aspek saja, seperti teknologinya yang masih sangat sederhana atau disebut juga dengan istilah teknologi Paleolitik. 2. Suku Wedoid. Sisa-sisa kelompok dari suku Wedoid sampai saat ini sebenarnya masih ada, yakni suku Sakai di Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang. Kelompok suku ini bertahan hidup dengan mengumpulkan hasil hutan dan berkebudayaan dengan sederhana. Itulah sebabnya suku Wedoid sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat modern.
3. Suku Negroid. Di wilayah Indonesia sudah tidak ditemukan lagi dari sisa-sisa suku Negroid, namun masih ada di pedalaman manusia dan Filipina dari keturunan suku Negroid ini. Suku yang masuk dalam suku ini adalah suku Semang di Semenanjung, Malaysia, dan suku Negrito di Filipina.